warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, Bu Ninis harapkan kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, semoga kita diberikan kemudahan dalam belajar hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang muatan IPA pada tema 9. Pada muatan IPA ini kita akan belajar tentang sumber energi. Apa sih Bu sumber energi itu? Jenisnya apa aja? Nah, kita simak pada video pembelajaran kali ini tentang apa sih Bu sumber energi, jenisnya apa, atau yang lain. Kita simak ya pembelajaran hari ini. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha, di mana energi didapat dari sumber energi. Energi tersebut dapat berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Kita akan belajar tentang sumber energi. Tahukah kamu apa itu sumber energi? Sumber energi merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Contoh sumber energi di kehidupan sehari-hari, pertama makanan. Makanan merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas. Yang kedua, matahari. Matahari digunakan untuk berbagai macam hal, seperti mengeringkan pakaian, mengeringkan padi, dan untuk fotosintesis. Yang ketiga, yaitu air. Air juga memiliki banyak manfaat, dapat digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, dan dapat digunakan untuk memasak. Yang terakhir adalah angin. Angin juga termasuk sumber energi. Salah satu manfaat angin yaitu dapat digunakan sebagai tenaga pembangkit listrik. Ya, macam-macam sumber energi itu ada dua. Yang pertama yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan ada sumber energi yang dapat diperbarui. Mari kita simak macam-macamnya. Dari berbagai jenis sumber energi tersebut, ada beberapa sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Di antaranya adalah minyak bumi. Minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Selain sebagai bahan bakar, minyak bumi juga dimanfaatkan sebagai bahan serat pakaian, lilin, cat dan tinta, dan juga kosmetik. Selanjutnya yaitu batu bara. Batu bara berasal dari timbunan makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu. Para ahli sering menyebutkan batu bara sebagai energi fosil. Selain digunakan untuk bahan bakar, batu bara juga dapat digunakan sebagai aspal, serat buatan seperti nilon, sat pewarna, butir kayu, dan kresot. Sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Contoh energi yang dapat diperbaharui adalah energi matahari, energi angin, air, hewan, dan Energi yang tumbuhan. dibutuhkan oleh manusia makin lama makin besar. Oleh karena itu, manusia itu memerlukan sumber energi lain yang biasa kita sebut energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif ini berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, sinar matahari, air, udara, panas bumi, biogas, gelombang laut, dan lain-lainnya. Sumber energi alternatif yang kita bahas hari ini yaitu yang pertama energi air, yang kedua energi angin, yang ketiga energi matahari, yang keempat yaitu energi panas bumi, dan yang kelima adalah energi biomasa. Baik, kita bahas yang pertama. Apa sih Bu sumber energi alternatif itu? Nah, energi alternatif atau energi terbarukan atau disebut juga dengan energi berkelanjutan yang merupakan energi yang didapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami
dan selalu tersedia di alam. Yang pertama yaitu pembangkit listrik tenaga air atau yang kita sebut dengan PLTA. Nah, Nak, energi pada air yang mengalir dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Contohnya, di air laut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga listrik. Generator yang diletakkan di dasar laut untuk mengubah energi gerak dari ombak menjadi energi listrik. Yang kedua yaitu pembangkit listrik tenaga angin. Nah, energi gerak dari angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir atau yang biasanya kita sebut dengan turbin pada pembangkit listrik tenaga angin. Turbin dimanfaatkan dengan generator yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, beberapa negara mulai melirik energi dari alam ini. Namun, negara Belanda sudah sejak dahulu memanfaatkan angin. Untuk apa, Bu? Untuk sumber energi. Nah, kincir angin di Belanda ini digunakan untuk memompa air irigasi bagi kebutuhan masyarakat yang ada di Belanda. Yang ketiga yaitu pembangkit listrik tenaga matahari. Matahari adalah sumber energi utama di bumi. Energi yang dihasilkan matahari berbentuk sinar dan panas. Untuk membentuk energi matahari menjadi listrik, yaitu energi surya ditangkap oleh panel surya untuk selanjutnya diubah menjadi energi listrik yang biasanya kalian jumpai di atap-atap rumah, di rumah sakit, dan juga kalian jumpai di hotel-hotel. Selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi panas bumi adalah panas yang terdapat di dalam bumi. Biasanya panas bumi ini muncul di permukaan bumi sebagai akibat aktivitas vulkanik dari gunung berapi. Energi panas bumi ini biasanya juga kita sebut sebagai energi geotermal, di mana ini terdapat 3 sumber utama panas, yaitu uap alam, air panas, dan batuan kering panas. Energi panas bumi memanfaatkan sumber air panas bumi di pegunungan, uap air di dalam bumi, sehingga dimanfaatkan untuk memutar turbin. Sehingga turbin kemudian memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga biomasa. Energi biomasa merupakan energi yang dihasilkan dari bahan organik. Contoh sumber energi biomasa yaitu kotoran hewan, limbah pertanian, dan beberapa jenis tanaman seperti jagung, kedelai, dan tanaman-tanaman lainnya. Jenis energi yang akan kita bahas. Energi bunyi. Apakah kalian mendengarkan bunyi dari gitar yang dimainkan tadi? Jenis energi yang pertama adalah energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran atau partikel udara yang menghasilkan bunyi atau suara. Jadi, senar-senar tersebut menghasilkan getaran-getaran yang akhirnya menjadi suatu bunyi. Sumbernya dari gitar, tetapi energinya atau energi bunyinya itu tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita dengar. Contoh bunyi yang lainnya ada bunyi halilintar, bunyi kentongan, bunyi sirine ambulan atau mobil polisi, bunyi suara gong, dan masih banyak bunyi yang dihasilkan lainnya. Energi panas. Bagaimana rasanya ketika tangan kalian memegang api? Tentu akan terasa panas dan akan menyebabkan tangan kalian terluka. Panas merupakan salah satu jenis energi juga. Energi panas juga disebut dengan energi kalor. Apinya merupakan sumber energi, tetapi panasnya merupakan jenis energi. Sumber energi panas atau kalor terbesar di bumi adalah matahari.
Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang berasal dari muatan listrik dan menimbulkan pergerakan dari penghantar atau konduktor. Energi listrik adalah energi yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik ini dapat berubah bentuk menjadi energi bunyi, cahaya, panas, gerak, dan lain-lain. Perubahan bentuk energi. Energi itu kekal, tidak dapat dibuat, tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk. Perubahan energi listrik yang pertama adalah listrik menjadi panas. Contohnya adalah dispenser, penanak nasi, setrika, solder, microwave, hairdryer, dan pemanas air listrik. Selanjutnya adalah listrik menjadi gerak. Contohnya adalah bor, mesin jahit, blender, mixer, grinder, kipas angin, dan mesin cuci. Perubahan bentuk energi yang selanjutnya adalah listrik menjadi bunyi. Contohnya adalah televisi, kemudian bel listrik, radio, tape recorder, dan pengeras suara. Selanjutnya adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu, kemudian senter, LCD, televisi, dan juga handphone. Sebenarnya masih banyak yang lain. Energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya adalah panel surya yang mengubah panas menjadi listrik. Energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya adalah kita saat memukul drum, kentongan, atau sedang bertepuk tangan. Nah, mungkin cukup pembelajaran pada hari ini. Baca hamdalah bersama-sama, nak. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Uninis harapkan pembelajaran pada hari ini dapat memberikan manfaat untuk kalian. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya ya, nak. Jangan lupa di rumah belajar, sholat, dan ngajinya ya, dijaga juga. Nah, Uninis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.